Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Anggraini dari kelas KPI 2A dengan NIM 21083020013. Di sini saya akan mereview materi tafsir dakwah dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai ayat-ayat berdakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Ayat-ayat dakwah adalah firman Allah yang berbicara tentang dakwah yang dimuat di dalam Al-Quran, sehingga dari keseluruhan ayat di dalam Al-Quran dikhususkan hanya untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Adapun dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal takum mankum ummatu yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya adalah dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun materi kedua yaitu mengenai ayat tujuan berdakwah. Tujuan dakwah adalah untuk menyelamatkan manusia dari jurang yang gelap atau kekafiran yang membuatnya tidak bisa melihat segala bentuk kebenaran dan membawanya ke tempat yang terang benderang, cahaya iman yang dipantulkan ajaran Islam sehingga mereka dapat melihat suatu kebenaran. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Huwa ulladzi arsala rasulahu biul huda wa dinniul haqqa liyudhirahu alla daini kullahi wa kafa biullahi syahidan, yang artinya dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tafsir dari surat Al-Fat ayat 28 yaitu dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya. Agama yang hak itu terhadap semua agama atas agama-agama yang lainnya, dan cukuplah Allah itu sebagai saksinya bahwasanya kamu diutus untuk membawa hal tersebut sebagaimana yang diungkapkannya pada ayat berikut ini. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat subjek dan sasaran dakwah. Di sini yang menjadi subjek dakwah ialah pelaku kegiatan dakwah atau dengan kata lain orang yang melakukan dakwah yang merubah situasi sesuai dengan ketentuan Allah, lembaga, organisasi atau yayasan dan sebagainya, dan orang yang menyebutnya mubalik atau dai. Jadi, sasaran dakwah dalam Islam adalah semua umat manusia. Bagi mereka yang belum memeluk agama Islam, dakwah diarahkan agar mereka menjadi muslim dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi muslim, dakwah bertujuan untuk meningkatkan iman, Islam, dan insan. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa anzira azirotakal akrobina, yang artinya
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Tafsir dalam ayat ini adalah, dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janganlah mereka menyekutukan Allah dan ajaklah mereka ke jalan yang benar. Keluarga adalah lingkaran pertama yang harus menjadi prioritas dakwah. Mengandalkan unsur kekerabatan tidak bisa menolong dari siksa Allah jika mereka masih tetap berbuat syirik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Metode dakwah atau uslub al-dakwah adalah satu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Metode dakwah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah amah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga ada dakwah bil lisan, adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang terakhir ada dakwah bil hal, merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Adapun strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu strategi merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan dakwah, termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber ataupun kekuatan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balla ma unzila ilaika mir rabbak wa illam taf'al fama balla'ta risalatahu wallahu ya'zimuka minan nas. Innallaha la ya'dil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang disampaikan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak, engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Di dalam tafsir terdapat ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik dan orang-orang fasik. Materi yang terakhir yaitu mengenai ayat-ayat etika dakwah. Etika adalah perkiraan sistematis yang berusaha mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Dapat juga diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban atau moral akhlak. Dalam konteks dakwah, etika dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha dai untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana harus hidup dan bertindak. Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutussufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum fiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulul lahum qaulan ma'rufa. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian atau dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
Adapun tafsir dari ayat ini ialah ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutup aurat dan memperindah penampilan. Dari hasil harta yang kalian usahakan itu, bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tentram. Setelah menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta anak yatim dalam kondisi mereka belum mampu mengelola, berikutnya Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, atau kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan serta mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta. Materi demi materi sudah saya paparkan dan sudah saya jelaskan mengenai review tafsir dakwah dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Saya Nita Anggraini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.